Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 5 Mei 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Nana juga masuk ke ruang rawatnya Panopal. Pas sampai masuk dia juga langsung menangis. Di sini Nana juga dia sangat kaget, kok kenapa saya kok sangat sedih sekali melihat keadaan Panopal. Ada apa ini dengan saya? Kata Nana dalam hatinya. Lalu di sisi lain di luar, Dewa yang masih dia sangat menyesal telah melakukan itu kepada Panopal setelah tahu bahwa Panopal itu adalah ayah kandung Nana. Di sini juga Pak Fajar juga ngomong kepada Dewa, pokoknya kamu harus terus terang kepada Nana dan katakan semuanya kepada Nana, kata Pak Fajar kepada Dewa. Lalu Pasa juga di sini ngomong sama Lula, saya setuju sama Pak Fajar, kata Lula sama Pasa. Lalu di sisi lain terlihat di kontrakannya Balia. Di sini Bu Saras dia sangat panik karena Balia belum pulang. Di sini juga dia langsung menelepon Balia. Lalu terlihat Balia yang ada di rumah sakit yang menemukan telepon Panopal, dia juga menerima telepon dari mamanya. Lalu sudah menerima telepon, dia juga ngomong kepada Pak Fajar, kita harus cepat pulang mas karena mama sudah telepon, kita belum pulang, kata Balia kepada Pak Fajar. Lalu sini Balia sudah ngomong gitu kepada Pak Fajar dan sudah menerima telepon dari mamanya. Di sini juga Pak Fajar juga dia mengajak Cornelia pulang dari rumah sakit. Lalu sebelum pulang dia juga ngomong kepada Dewa, saya ingatkan sama kamu Dewa, kamu harus terus terang dan jujur kepada Nana, katakan semuanya, kata Pak Fajar sambil dia juga pergi dari rumah sakit. Lalu di sisi lain di dalam ruang rawatnya Panopal, Nana juga yang masih dia bersedih karena dia melihat keadaan Panopal yang semakin kritis. Lalu di sini juga Nana juga dia mendoakan Panopal. Setelah mendoakan Panopal, dia juga langsung pergi keluar dari ruang rawatnya Panopal. Lalu di luar di sini di ruang tunggu tinggal ada Pasha sama Lula dan Dewa. Lalu di sini Lula juga masih dia juga ngomelin Dewa. Dan di sini Lula ngomong kepada Dewa, dulu ayah Wawan meninggal itu gara-gara Kak Dewa. Sekarang lagi ayah kandungnya karena gara-gara Kak Dewa, kata Lula kepada Dewa. Di sini terlihat Pasa juga dia mencegah supaya Lula jangan memojokkan Dewa. Lalu Dewa juga dalam hatinya, memang benar apa kata Lula, saya benar-benar sangat bersalah dan sangat menyesal. Saya harus jujur kepada Nana. Di sini juga dia juga tidak bisa ngomong sambil dia bersedih. Tiba-tiba di belakang pas Lula dia memarahin Dewa, Nana keluar dari ruang rawatnya Panopal. Lalu Nana juga menghampiri Dewa dan dia juga nanya kepada Lula, kenapa kamu begitu marahnya kepada Kak Dewa Lula, kata Nana kepada Lula. Lalu di sini juga Nana juga ngomong kepada Dewa, coba jelaskan apa yang terjadi sebenarnya di kafe itu mas, kata Nana kepada Dewa. Pas Dewa mau menjelaskan semuanya kepada Nana, tiba-tiba Pasha dia langsung menyeletuk ngomong. Di sini Pasha juga tidak tega kalau Dewa jujur kepada Nana, nantinya jadi hancur berantakan rumah tangganya. Lalu juga dia sama Dewa langsung melihat kepada Pasha. Lalu di sini dalam batinnya Dewa juga ngomong, kenapa Pasha kok memotong perkataan saya? Ada apa ini Pasha kok kayak gitu ngomongnya? Kata batinnya Dewa sambil melihatin Pasha. Lalu Pasha juga ngomong kepada Dewa sama Nana, mendingan kamu Dewa dan Nana pulang aja, kasihan Junior, kata Pasha kepada Dewa sama Nana. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Dewa, iya mas, kasihan Junior takut nangis, takut rewel, kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita di sini Dewa juga langsung pulang sama Nana. Pas Dewa sudah pulang di sini Lula juga langsung marah kepada suaminya yaitu Pasha. Kenapa pas Pasha ngomong kayak gitu dan membohong kepada Nana, kata Lula kepada Pasha. Di sini juga Pasha juga dia ngomong kepada Lula dan dia juga didudukin Lula di ruang tunggu dan dia juga menceritakan kepada Lula. Dan di sini juga Lula juga sudah diomongin dan disadarin oleh Pasha, dia juga mengerti. Memang benar kalau Nana tahu bahwa Panopal itu ayah kandungnya dianiaya oleh Kak Dewa, pasti Nana akan marah. Lalu di sini juga Lula juga dia ngomong kepada Pasha,
Ya benar juga mas, kata Lula kepada Pasha. Singkat cerita Lula juga dia mengasih tahu Panopal itu kan punya anak yaitu Wilson, kenapa belum dikasih tahu, kata Lula kepada Pasha. Singkat cerita Pasha juga langsung mengambil HP dan dia juga menghubungi si Wilson alias si Ken Gavin. Terlihat si Wilson alias si Ken Gavin yang dia ada di kafe untuk acara ulang tahunnya yang akan menyelakain Panopal. Dia menerima telepon dari Pasha. Di sini juga dia juga ica-ica lagi kayak si Wilson. Dia juga ngomong kepada Pasha. Singkat cerita dia juga akan pergi ke rumah sakit. Lalu di sisi lain di sini Dewa sama Nana yang pulang dari rumah sakit dan Dewa juga ngomong kepada Nana. Di sini juga Dewa juga langsung berhenti di tengah jalan karena ada yang mau dibicarakan kepada Nana. Saya harus jujur kepada Nana. Lalu di sini pas mobil berhenti, Nana juga ngomong kepada Dewa, kok kita berhenti di sini mas, kata Nana kepada Dewa. Saya ada yang mau dibicarakan sama kamu. Nah, kata Dewa kepada Nana. Pas di sini Dewa juga pas dia mau ngomong kepada Nana akan menceritakan semuanya bahwa Panopal itu adalah ayah kandung kamu dan Panopal masuk rumah sakit itu gara-gara dirinya. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Suketi. Lalu Suketi juga dia ngomong kepada Nana bahwa Junior rewel. Di sini juga dia sudah menerima telepon dari Suketi. Dia juga ngomong kepada Dewa, Mas Junior rewel, kita harus cepat-cepat pulang, kata Nana kepada Dewa. Dewa juga langsung pulang. Singkat cerita sampailah ke rumahnya dan langsung ke kamar. Dan di sini Junior sudah tidur dan Suketi juga sudah Dewa dan Nana datang. Dia juga langsung pergi dari kamarnya Dewa keluar. Lalu pas Suketi keluar, di sini juga Dewa juga dia menghampiri Nana yang lagi dekat Junior. Ada apa mas, kata Nana kepada Dewa. Saya ada yang mau dibicarain, kata Dewa kepada Nana. Di sini juga Nana ngomong, ya udah ngomong aja mas, saya akan mendengarkan, kata Nana sambil ngomong dan memandang wajahnya Dewa. Di sini juga Dewa juga langsung, dia juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung ngomong kepada Nana dan mengatakan semuanya kepada Nana bahwa Panopal itu masuk rumah sakit itu gara-gara saya yang membuat Panopal masuk rumah sakit dan Panopal itu adalah ayah kandung kamu. Pas dia sudah beres menceritakan semuanya kepada Nana, tiba-tiba dia sangat kaget. Nana malah tidur. Di sini juga Dewa juga tidak marah. Dan Dewa juga langsung ngomong dalam hatinya, biarin besok lagi saya akan terus terang kepada Nana, kata Dewa sambil dia juga mendekati jidatnya Nana yang lagi tidur. Dia juga mengecup keningnya Nana. Di sini juga pas dia sudah mengecup keningnya Nana, dia juga langsung duduk di kursi. Pas duduk di kursi dia juga ketiduran. Lalu di rumah sakit di sini si Wilson alias si Ken Gavin juga datang dan dia juga menghampiri Pasha. Lalu di sini Pasha juga dia mengasih tahu kepada si Wilson bahwa Panopal masih belum sadar, dia keadaan kritis, kata Pasha dan Lula kepada si Wilson. Lalu di sini juga sudah menceritakan semuanya kejadian kepada si Wilson. Dia juga Pasha sama Lula juga dia pergi pulang dari rumah sakit. Lalu di sisi lain Dewa di kamarnya yang ketiduran di kursi, dia mimpi buruk. Dia sangat cemas kepada Panopal. Lalu dia juga menelepon Pasha. Lalu pas ditelepon Pasha dia menanyakan Pasha ada di mana. Dan di sini Pasha yang sudah sampai ke rumahnya dia menerima telepon dari Dewa. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada Dewa bahwa saya sudah di rumah dan yang nunggu di rumah sakit yaitu menungguin Panopal adalah si Wilson anaknya, kata Pasha kepada Dewa. Lalu singkat cerita di sini Dewa juga sudah telepon Pasha. Dia juga sangat curiga kepada si Wilson alias si Ken Gavin. Dia juga tidak banyak basa-basi, takut kenapa-napa sama Panopal. Dia juga langsung pergi menuju ke rumah sakit. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 5 Mei 2022 hanya di SCTV1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin.
Dan juga sebelum pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati soledat, karena Mimin terus mudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.